Dalam seri yang ke-57 ini, didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Raket Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, M. Abud sebagai Sokol, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Para penonton bergumam dan berbisik-bisik. Mereka berkerumun di sepanjang gelanggang dan mata mereka menatap ke tengah gelanggang. Sakawuni, Maisin dan Pendekar Lau berada di tengah-tengah mereka. Lau, lihat wajah orang itu. Orang yang bernama Laki Dukut itu. Aku mendapat kesan dia itulah yang jahat. Iya, aku juga mendapat kesan begitu. Orang yang bernama Sokol memang nampak belangatan, tapi sebenarnya dia baik. Lain halnya dengan Laki Dukut. Dia pandai bicara dan selalu menempatkan dirinya di atas kebenarannya sendiri. Kau senyum dengan siapa, Maisin? Si angin lengan selibu itu. Oh, wanita aneh itu? Iya, dia mengetipkan matanya padaku sambil tersenyum. Entah isyarat apa yang diberikannya. Aku tidak tahu. Baiklah. Baik. Kalau cara demikian yang kalian pilih untuk menyelesaikan perkara ini. Aku, kepala desa, dan semua yang menonton di sekitar gelanggang ini akan menjadi saksi. Kalian berdua boleh berlaga secara ksatria. Kalian boleh menggunakan senjata yang kalian inginkan. Bahkan kalian boleh membuat cedera lawan kalian, asal jangan sampai ada yang tewas. Bagaimana yang keluar sebagai pemenang? Yang keluar sebagai pemenang akan dinyatakan sebagai tak bersalah dan bebas dari segala tuntutan dan hukuman. Tentu saja kalau dia memenangkan pertarungan ini dengan cara-cara yang sehat. Bagaimana dengan yang kalah? Yang kalah juga akan dinyatakan bebas dari hukuman dan segala tuntutan. Kecuali dia tidak mengalami cedera apa-apa. Maka orang itu kuserahkan kepada kepala desa untuk mengadilinya lebih lanjut. Nah, pertandingan ini boleh dimulai. Langit telah kemerah-merahan, dan puncak gunung penanggungan bagaikan disepuh dengan emas. Kabut tipis melayang di seputar lereng, dan angin menghembus membelai desa tebu di bawahnya. Halaman balai desa dicekam kesunyian. Orang-orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi di tengah gelanggang. Sokol berdiri dengan kuda-kudanya, sementara tangan kanannya menggenggam gagang kampak. Raket Dukut menyeringai sesaat, sambil melirik ke arah musuhnya. Mendadak dia mundur selangkah, dan tiba-tiba saja di tangan kanannya sudah tergenggam sebuah rantai besi. Itulah senjata andalannya selama menjadi pendekar. Rantai besi yang ujungnya dikaitkan bola besi sebagai senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Sokol! Agak sulit juga untuk memenuhi persyaratan pertandingan ini. Akan jauh lebih mudah seandainya aku boleh membunuhmu. Jangan terlalu sombong, Raket Dukut. Semua orang kenal permainan rantai besimu. Tapi semua orang juga mengenal dengan baik kampak yang berada di tanganku ini. Nah, marilah kita mulai dengan jurus pertama. Hai, ya. Kau sudah banyak kemajuan sekarang, Sokol. Ayunan kampakmu jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Kalau kau tidak berhati-hati, sembrono dan masih juga meremehkan aku, kau akan menyesal, Raket Dukut. Belum kau sudah merasa mendapat angin.
Hah? Kau kira aku benar-benar memujimu? Hah? Sama sekali tidak. Tidak. Tadi aku berkata begitu hanya untuk membesarkan hatimu. Kau tak mungkin bisa mengalahkan aku, Sokol. Sekalipun tangan kanan kirimu masing-masing menggenggam 2 kampak, kau takkan mampu mengalahkan Rake Dukut. Baru pertama kali ini kulihat orang sombong seperti Rake Dukut. Ayo, marilah kita lanjutkan jurus berikutnya. Kau jangan hanya bermain bajing loncat, Rake Dukut. Apakah kau sudah kehabisan tenaga, Sokol? Kau lebih muda dari aku. Mengapa tenagamu lembek seperti domba kurang rumput, ha? Awas, Rake Dukut. Awas, ya. Orang itu memang culang. Siapa yang kau maksudkan, Wang? Orang yang bernama Rake Dukut itu memang licik dan culang. Menurut pendapatmu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Sebenarnya Sokol bisa mengimbangi permainan Rake Dukut. Kemampuan mereka tidak selisih banyak, tapi Sokol terpancing. Rake Dukut memang sengaja membuat Sokol malah. Dengan begitu permainan, nampaknya kurang telalah dan pertahanannya menjadi lemah. Iya, kau benar loh. Sokol nampaknya sangat bernafsu menyerang lawannya. Dan hal itu justru akan membahayakan dirinya sendiri. Nah, lihat. Serangan-serangannya banyak yang ngawul. Lupanya dia sudah sangat kesal karena dianggap enteng lawannya. Sokol memang nampak sangat kesal. Wajahnya merah dan otot-otot lengannya keluar semua. Ayunan kampaknya memang lebih dahsyat, tapi tidak pernah menemui sasaran yang tepat. Rake Dukut dengan mudah selalu bisa menepis atau menangkis dengan rentangan mata rantainya. Sokol berubah menjadi setengah gila. Wajahnya seperti terbakar dan suaranya yang serak bagaikan kauk burung gagak. Suatu saat pendekar dari desa Jongan itu lengah. Sambaran kampaknya lewat dengan keras di atas kepala Rake Dukut. Rake Dukut segera berkelit ke samping dan... Sokol mendekap dadanya. Mulutnya meringis menahan rasa sakit, sementara matanya mendelik. Para penonton saling berpandangan. Tenang! Semua tenang! Semua diam! Agaknya kehadiranku di desa Tebu ini mendapat tamparan keras. Baik, aku tidak akan tinggal diam. Jaran Lejong lalu melompat ke arah Sokol untuk memeriksa keadaannya. Kemudian matanya melotot ke arah Rake Dukut yang masih berdiri dengan rantai di tangannya. Rake Dukut, kau telah membunuh Sokol. Aku terpaksa melakukannya. Kau melanggar peraturan. Tadi telah kuumumkan bahwa kalian boleh bertarung, boleh menggunakan senjata, bahkan boleh membuat lawan cedera. Asal jangan sampai ada yang tewas. Tapi semua orang melihat bagaimana Sokol menyerangku seperti orang gila. Dia mau membunuh aku. Dia benar-benar mau membunuh aku dengan kampaknya. Tapi ternyata kau yang membunuh dia. Lihat saja mayatnya masih segar. Aku harus membela diri. Aku membunuh karena membela diriku. Jadi dalam hal ini aku tidak bersalah. Bukan kau yang menentukan bersalah atau tidak. Kau harus diadili oleh kepala desa. Sekarang mana? Serahkan senjatamu. Tidak. Aku minta keadilan. Aku jelas tidak bersalah. Aku membunuh Sokol karena dia pun hendak membunuh aku. Apakah dikatakan salah orang yang membela nyawanya yang terancam? Aku telah dipojokkan. Aku tahu. Aku tidak disukai di desa ini. Tapi kalian tidak bisa berbuat semena-mena. Rake Dukut,
Tidak ada yang memojokkan kamu. Kalau kau tidak terima, kau bisa membela diri di depan kepala desa. Tapi kau harus ditahan untuk diperiksa. Ayo, serahkan senjatamu itu dan ikut aku. Tidak. Jadi kau melawan? Kalau terpaksa, aku akan melawan. Kurang ajar. Iya. Ayo, tangkap dia. Tangkap aja dulu. Ayo, tangkap dia. Orang-orang desa Tebu serentak menyerang Rakai Dukut yang memang pada dasarnya kurang disukai karena kelicikan dan kecurangannya. Tapi Rakai Dukut tidak tinggal diam. Dengan senjata rantainya dia berusaha mematahkan gempuran lawan-lawannya. 2 orang terjungkal roboh dengan kepala pecah begitu kena sambaran bola besi yang mendesing ke sana kemari. Orang-orang desa tambah marah. Mereka pun terus memburu Rakai Dukut yang berusaha melarikan diri karena merasa terdesak. Ayo, tangkap dia. Bagaimana, Lau? Tangkap orang itu. Lau, apa yang akan kita lakukan? Mana gadis aneh itu? Entahlah, begitu orang-orang mengejar Rakai Dukut, tiba-tiba dia menghilang. Itu dia, Lau. Dia mengabulkan kudanya ke arah hutan talik. Ayo, kita ikuti dia. Ayo. Orang-orang itu. Mereka mau membunuh aku beramai-ramai. Kalau tidak segera kabur, tubuhku tentu sudah dicincang habis-habisan. Untung malam segera turun. Kalaupun mereka terus mengejar, mereka tak akan bisa melihatku karena gelap. Memang malam telah turun menyelimuti seluruh hutan tarik. Kabut tipis melayang ringan seperti kapas yang direntangkan tangan-tangan halus. Rakai Dukut terus melarikan diri. Kini pendekar rantai besi itu berusaha menyeberangi sebuah padang belukar. Mendadak jantung Rakai Dukut seakan berhenti berdetak ketika melihat datangnya sebuah bayangan berkelebat ringan ke arah dirinya. Bayangan itu melompat-lompat bagaikan terbang di atas semak belukar. Celaka! Siapa orang itu? Apakah dia juga bermaksud menangkap aku? Sial! Benar-benar nasibku sial. Kalau sampai tertangkap, aku pasti dibawa kembali ke balai desa. Dan di sana, orang-orang akan menghukum aku sekehendak hatinya. Orang itu diam saja. Apakah dia mengetahui bahwa aku bersembunyi di balik semak belukar ini? Tidak. Tidak mungkin dia mengetahui. Tetapi, mengapa dia berhenti di situ? Sepertinya dia ragu-ragu hendak meneruskan perjalanannya. Dia menatap kemari. Dia menatap ke arah semak belukar ini. Dia melangkah menuju kemari. Apa yang harus aku lakukan? Hei, tikus. Keluarlah dari balik persembunyianmu. Sekalipun kau mampu mengecilkan sepertiga dari badanmu yang gemuk itu, mataku tak akan bisa kau kelabui. Ya, aku tahu. Kau pasti seekor tikus yang telah membuat kesalahan, sehingga kau bersembunyi di hutan. Apa yang telah kau buat? Mencuri deng-deng? Nyolong ikan bakar?
atau mengerat jempol kaki manusia? Nasibmu sungguh sial. Kau tikus yang malang. Lepas dari tangan seekor kucing, sekarang kau berhadapan dengan seekor serigala dari Gunung Lamongan. Jadi kau benar-benar seekor tikus ya? Baiklah, baiklah. Kalau begitu, aku tidak terlalu berdosa kalau sampai menemukan tulang belulangmu. Karena kau hanyalah seekor binatang kecil yang sering mengganggu manusia. Tunggu, tunggu. Aku bukan tikus, aku manusia. Akhirnya kau keluar juga. Dan ternyata kau tetap seekor tikus. Tikus yang menyerupai manusia. Siapa kau? Dan mengapa bersembunyi di sini? Namaku Rake Dukut. Aku dikejar-kejar oleh orang-orang desa Tebu. Apa salahmu hingga dikejar-kejar? Mereka menuduhku telah membunuh seseorang. Siapa yang kau bunuh itu? Sokol. Siapa Sokol? Dia seorang pendekar dari desa Jongan. Dia juga terkenal dengan sebutan si Kampak, karena senjata yang digunakan berupa kampak. Mengapa kau membunuh si Kampak itu? Kami bertanding di tengah gelanggang, di depan orang-orang banyak di desa Tebu, dan disaksikan beberapa petugas dari pemerintah Kediri. Selanjutnya Rake Dukut menceritakan jalannya peristiwa pembunuhan Sokol, tapi tentu saja cerita itu sudah disusun sedemikian rupa sehingga menutupi kecurangan dan kelicikannya. Jadi banyak juga pendekar yang berminat mengikuti pertandingan di Candi Surabana ya? Iya, cukup banyak. Dan pertandingan yang diprakarsai kepala desa Tebu itu untuk memilih wakil dari 4 desa sekaligus Tebu, Nyapan, Jongan, dan Pongging. Dan kau terpilih sebagai pemenangnya, begitu? Iya, mestinya begitu. Tapi setelah terjadi keributan itu, entahlah. Bagaimana seekor tikus bisa terpilih mewakili 4 desa? Aku bukan tikus, aku manusia. Jangan tersinggung. Aku hanya bercanda. Tapi apakah kau benar-benar ingin pergi bertanding ke Candi Surabana? Tentu saja, aku ingin pergi ke sana. Apakah kau merasa telah mempunyai kemampuan yang cukup untuk turun ke gelanggang berhadapan dengan pendekar dari 50 desa dan 18 gunung di seluruh Japa bagian timur ini? Kau siapa? Kau sepertinya mempunyai keterangan yang cukup mengenai pertandingan di pelataran Candi Surabana. Apakah kau penggawa dari pemerintah Kediri seperti Jarang Lejong? Jangan takut. Aku bukan seorang pemerintah. Aku pendekar bebas. Namaku Ralumbu. Aku datang dari lereng Gunung Lamongan. Kau juga ingin pergi ke Candi Surabana? Banyak pendekar berminat ikut pertandingan kanuragan itu. Rata-rata mereka ingin memperoleh kedudukan dalam pemerintahan. Tapi aku tidak. Aku bertanding hanya sekedar untuk mengukur tingkat kemampuanku. Tentu banyak pendekar berkemampuan tinggi hadir dalam gelanggang pertandingan. Dengar, Rake Dukut. Kalau kau ingin bertanding, kau harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pendekar yang bakal menjadi lawanmu. Nah, kau pernah mendengar macan kombang dari Gunung Bromo? Aku belum pernah mendengarnya. Pendekar ini sangat kejam. Dia memiliki jurus-jurus macan yang sangat buas. Dia memelihara kuku pada jari-jari tangan dan kakinya. Kuku itu di samping berbisa, juga dengan mudah dapat mengoyak perut musuhnya seperti mengoyak kulit pisang. Mengerikan sekali. Tentu macan kombang itu punya harapan besar untuk keluar sebagai juara. Belum tentu.
masih banyak pendekar lain yang jauh lebih hebat. Karena itu sebaiknya urungkan saja niatmu ikut pertandingan. Tidak. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ke Candi Surabana. Rake Dukut. Kalau hanya untuk memperlihatkan rantai dan bola besimu itu, mengapa kau harus jauh-jauh ke Candi Surabana? Lebih baik kau tunjukkan kemahiranmu memainkan senjata itu di sini saja, di depanku. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan pernah bertemu. Karena sudah harus gugur di pertandingan awal. Karena itu, mengapa kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk menentukan siapa yang harus berangkat ke Candi Surabana? Rake Dukut segera tahu apa yang dimaksudkan oleh Ralumbu. Maka segera dia mundur untuk mengadakan persiapan. Bulan yang sudah hampir bulat penuh muncul dari pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Dan padang belukar itu menjadi terang oleh cahaya sang Dewi Chandra. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka, Rake Dukut dan pendekar dari Gunung Lamongan itu? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa. Dalam seri yang ke-58 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Ivan Naros sebagai Sakawuni, Surya Tanjung sebagai Jaran Lejong, Iwan Dahlan sebagai Rake Dukut, Mario Kulon sebagai Ralumbu, Ape Burhan sebagai Kepala Desa, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Hutan tarik yang dikelilingi sungai berantas dengan anak-anak sungainya, dan di sebelah selatan dipagari 3 buah gunung, Gunung Pananggungan, Anjasmara, dan Arjuno, malam itu telah terbenam dalam kegelapan. Namun, tidak seluruhnya daerah itu menjadi gelap. Sebagian lembah yang berupa dataran yang banyak ditumbuhi semak belukar menjadi terang oleh cahaya bulan yang mulai naik memanjat puncak-puncak pohon. Rake Dukut, kau boleh kurang pengalaman atau ilmu yang kau miliki rendah. Tapi jangan menjadi orang bodoh dengan ikut dalam pertandingan kanuragan di pelataran Candi Surabana besok malam. Aku sudah kepalang basah. Aku harus ikut pertandingan itu. Apa yang kau andalkan? Senjatamu rantai dengan bola besi itu? Rake Dukut, kalau hanya untuk pamer senjata macam itu tidak usah ke Candi Surabana. Di sini saja, di depanku saja cukup. Apa maksudmu, Ralumbu? Di Candi Surabana nanti, barangkali kita tidak akan bertemu karena sudah gugur pada tahap pertandingan awal. Maka aku pikir lebih baik kita bertanding di sini saja, Rake Dukut. Di samping itu, sebelum kau masuk ke gelanggang yang lebih terhormat, aku ingin mencoba sampai sejauh mana kehebatan senjataku ini. Ralumbu, pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu, mengeluarkan 2 buah pedang pendek yang lebar. Senjata itu lebih mirip pisau pemotong tulang babi dibanding senjata yang biasa digunakan untuk bertarung. Melihat orang di depannya mengeluarkan alat pembunuh, Rake Dukut terkejut dan mundur selangkah. Ayo, Rake Dukut. Ayo, jangan ragu-ragu. Ralumbu, kupikir tak ada gunanya kita bertempur.
Mengapa tak ada gunanya? Di Candi Surabana kau akan bertempur, di sini pun bertempur. Apa bedanya? Tapi kalau bertempur di sini, kita tak akan bisa melihat apa yang terjadi di Candi Surabana. Dan kesempatan seperti itu sangat langka. Kalau kau bisa mengalahkan aku, kau akan mempunyai kesempatan itu, Raket Dukut. Tunggu. Mengapa kita tidak bersama-sama saja berangkat ke Candi Surabana? Kita bisa kerjasama di jalan, saling membantu. Aku tidak butuh bantuan seekor tikus. Nah, bersiaplah Raket Dukut. Awas. Yup. Tunggu, Ralumbu. Tunggu. Aku tak akan bisa mengalahkanmu. Terlambat. Sekarang kau harus melawan aku. Aku beri kesempatan untuk menahan seranganku dalam 7 jurus. Kalau kau sanggup bertahan, maka ku izinkan kau pergi. Ralumbu terus menyerang dengan 2 pedang pendeknya. Serangan-serangannya memang sangat cepat dan berbahaya. Raket Dukut dengan kebingungan berusaha menahan serangan lawannya. Dia melompat kiri kanan, bergulingan di tanah sambil menangkis sabetan pedang Ralumbu yang terus memburunya. 3 jurus telah berlalu. Raket Dukut merasa dapat angin karena Ralumbu masih belum bisa merobohkannya. Kini semangat Raket Dukut timbul dan dia tidak lagi hanya bertahan, melainkan sekali waktu balas menyerang. Bagus. Permainan rantai besimu ternyata lumayan juga. Karena kau memaksa juga. Aku akan melawanmu, Ralumbu. Aku tadi memberimu kesempatan berapa jurus, Raket Dukut? Tak perlu kau membatasi dengan 7 jurus. Ayo kita lanjutkan lagi pertarungan ini. Sampai 40 jurus pun, aku sanggup melayanimu, Ralumbu. 40 jurus terlampau banyak. Lagi pula waktuku, tidak banyak. Aku akan tetap setia pada janjiku. Kalau kau dapat menahan seranganku dalam 7 jurus, maka kau kuizinkan pergi. Jangan sombong, Ralumbu. Kau sudah menghabiskan 5 jurus. Dan aku masih berdiri tegak. Jadi, aku masih mempunyai 2 jurus lagi, bukan? Nah, bersiaplah. Pendekar dari lereng Gunung Lamongan itu melompat mundur 2 depa. Kemudian kedua belah tangannya yang menggenggam pedang menyilang di depan dada. Raket Dukut, kalau kau mampu menahan jurus andalanku ini, baiklah, aku menyerah. Aku tidak akan melanjutkan perjalanan ke Candi Surabana. Raket Dukut bukan main terkejut melihat serangan Ralumbu yang datang dengan mendadak dan cepat. Untuk sesaat, dia menjadi kelabakan. Tapi, Ralumbu tak lagi memberi kesempatan dengan jurusnya yang menjadi andalannya selama ini. Sabetan pedangnya menyambar ke sasaran-sasaran yang benar-benar mematikan gerakan lawannya. Tunggu, Ralumbu. Aku baru menyelesaikan gebrakan yang pertama, Raket Dukut. Masih punya sisa 1 jurus lagi. Nah, bersiaplah untuk menghadapi jurusku berikutnya. Aku terluka. Serangan Ralumbu memang cepat sekali. Kalau aku tidak segera kabur, aku bisa mati. Lukaku agaknya cukup parah.
Darah terus menetes. Apakah aku sanggup bertahan? Aku mendengar derap kaki kuda. Aku harus mencari tempat persembunyian yang aman. Aku melihat ada ceceran darah yang sudah mengering di sela-sela rumput. Pasti ada orang yang terluka. Kemungkinan besar orang itu adalah Rake Dukut. Tapi siapa yang telah melukainya? Baiklah. Aku akan mengikuti ceceran darah ini. Iya. Ceceran darah itu semakin banyak di sekitar tempat ini. Pasti orang yang terluka itu tak jauh dari sini. Penunggang kuda yang tak lain adalah gadis aneh itu melangkah perlahan-lahan ke sebuah pohon jati yang besar. Dan begitu sampai di bawahnya, dia melihat sesosok tubuh terkapar di atas akar pohon. Di sebelahnya ada rantai besi yang terletak melilit tumbuhan semak belukar. Rantai besi itu pun berlumuran darah yang sudah mengering. Ketika gadis aneh itu berusaha lebih mendekat, orang yang terluka yang tak lain adalah Rake Dukut membuka matanya. Kau datang untuk membunuh aku, bukan? Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah Rake Dukut. Aku memang tak pantas hidup lagi. Siapa yang telah melukaimu, Rake Dukut? Apa perlunya kau tahu? Apakah dia orang desa Tebu? Bukan. Dia tak sadarkan diri lagi. Lukanya memang cukup parah. Luka bekas sayatan benda tajam. Ada rombongan orang berkuda. Apa yang kau kerjakan di sini, ha? Lihatlah, bukankah orang itu yang kalian cari? Rake Dukut. Agaknya dia terluka parah, Tuan Jaran Lejong. Iya, agaknya begitu. Siapa yang melukai Rake Dukut? Mana aku tahu. Aku menemukannya sudah dalam keadaan seperti itu. Jaran Lejong dan kepala desa lalu memeriksa Rake Dukut yang tergeletak dengan luka di lambung kanannya. Dia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Barangkali nyawanya tak akan tertolong lagi. Tuan Jaran Lejong. Iya. Kalau begitu, pertandingan di balai desa tak ada hasilnya. Tak ada yang bisa mewakilinya ke Candi Sorabada. Kalau tak ada yang mewakilinya, aku sanggup menjadi wakilnya. Rupanya diam-diam kau juga bernafsu datang ke Candi Sorabada. Jangan-jangan kaulah yang melukai Rake Dukut dan membunuh 2 orang anak buahnya. Saya juga punya prasangka begitu, Tuan Jaran Lejong. Gadis ini sama sekali tidak kami kenal. Dia bukan warga desa Tebu. Kalian harus mempunyai dasar kalau ingin menuduh aku. Siapa namamu? Dan kau berasal dari daerah mana?
Kalau kau mempunyai guru, siapa nama gurumu dan ilmu apa yang diajarkannya padamu? Apa perlunya kau tahu semuanya itu? Kalau ingin ikut ke Candi Sorabana bersamaku, kau harus menyebutkan data-datamu. Tidak usah. Aku bisa pergi ke Candi Sorabana sendiri. Mengapa harus bersamamu? Kau pikir bisa dengan mudah untuk pergi ke sana? Mengapa tidak? Lagi pula mengapa kau usil? Lebih baik kau tidak mengurusi aku. Hei, tunggu. Sekarang aku bertambah curiga padamu. Kau pasti mempunyai maksud yang kurang baik. Benar, Tuan. Mungkin memang dia inilah yang menjadi biang keladi keributan di balai desa. Dan sekarang dia sudah membunuh Rake Dukut. Dia harus ditahan. Iya, kau harus ditahan. Kalau demikian keinginan kalian, silahkan. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Oh, jadi kau mau melawan? Oh, aku tidak mau ditahan tanpa kesalahan. Itu yang lebih tepat. Kalau kau tidak mau, kami akan memaksamu. Iya, jumlah kita lebih banyak, Tuan. Mana bisa gadis liar itu melawan orang sebanyak ini? Kalau kau menyerah, mungkin kau akan bebas setelah diperiksa dan terbukti tidak bersalah. Tapi untuk menjadi wakil 4 desa, Tebu, Jongan, Jaban, dan Pongjing sekaligus, barangkali itu hanya mimpi buruk. Lupakan saja soal Candi Sorabana. Lebih baik kau pulang ke rumahmu. Mungkin kau sudah dicari-cari orang tuamu. Terima kasih atas saran dan nasihatmu yang menggelikan, Tuan Jarang Lejong. Aku pun menyesal ingin mewakili 4 desa untuk pergi ke Candi Sorabana. Baiklah, aku membatalkan keinginanku itu. Kalau begitu kau anak gadis yang baik dan manis. Ayolah, ikut kami ke balai desa. Kalian pergi dulu, nanti aku menyusul. Mengapa begitu? Ayo, kita pergi bersama-sama. Maaf saja, aku tidak senang berjalan bersama kalian. Apalagi bersama Tuan Jarang Lejong yang tampan seperti kambing kedinginan. Gadis itu menghina sekali, Tuan. Kurang ajar. Kau akan kutangkap dan kuseret ke balai desa sekarang juga. Kau dapat menangkis seranganku. Bahkan kau dapat memasukkan pukulan dengan jitu sekali. Siapa gurumu? Yang jelas guruku bukan bernama Jaran Lejong. Kurang ajar. Lancang sekali mulutmu. Bagaimana Tuan Jarang Lejong? Masih ingin menangkap aku dan menyeret aku ke balai desa? Dia semakin kurang ajar, Tuan. Ayo, tangkap gadis liar itu. Ringkus dia. Tunggu. Tidak usah. Aku akan tetap ke Candi Sorabana dengan alasanku sendiri. Bukan untuk mewakili 4 desa. Apalagi untuk desa Tebu yang terhormat. Aku merasa tidak pantas menjadi wakilnya. Aku akan bertarung di sana atas namaku sendiri. Hei, siapa kau sebenarnya? Namaku Angin. Angin lengan 1000. Hiya, hiya. Sudah. Biarkan saja dia. Pak Kepala Desa. Iya, Tuan. Uruslah Rake Dukut. Terserah apa yang akan kau lakukan padanya. Sesuai dengan wewenang dan tugasmu sebagai Kepala Desa Tebu. Baik, Tuan Jaran Lejong. Serahkan soal Rake Dukut pada kami. Karena memang dia warga Desa Tebu. Lalu Tuan akan terus kemana? Tidak singgah dulu barang semalam lagi di rumah kami. Aku harus mengejar gadis liar itu. Aku khawatir dia mempunyai maksud yang kurang baik. Ayo, kita susul dia. Ayo anak-anak, kita gotong Rake Dukut. Biarlah kita tidak mengirimkan wakil ke Candi Sorabana. Biarlah para pendekar dari daerah lain saja yang ikut bertanding. Aku sudah cukup merasa lega kalau Desa Tebu menjadi aman, bebas dari gangguan orang-orang seperti Rake Dukut dan kaki tangannya. Ayo, kamu juga. Cepat. Ya, cepat. Gotong Rake Dukut. Naikkan ke atas kuda dan bawa kembali ke desa kita.
Lau, agaknya kita kembali tersesat. Iya, lupanya begitu, Maisin. Kita telah kehilangan jejak mengikuti gadis aneh itu. Sepertinya kita semakin jauh dari desa Tebu. Di depan itu nampak ada beberapa gugusan bukit. Kita sudah tiba di kaki bukit Penanggungan, Maisin. Mau kemana kita sekarang? Nah, marilah kita lihat suasana di sekitar daerah ini dari sebelah sana. Dari atas bukit. Ayo, iya. Pemandangan dari sebelah sini luas sekali. Aku melihat ada anak sungai mengalir di balik rimbunan pohon itu. Iya, aku melihat sesuatu yang lain, Maisin. Coba kau perhatikan di sebelah sana. Di sebelah sungai itu ada 2 bangunan berjajal seperti menala dari batu-batu yang disusun lapis sekali. Lau, ada rombongan orang-orang berkuda. Iya. Rupanya di bawah kita ada jalanan yang cukup lebar. Pendekar Lau dan Maisin mengamati rombongan orang-orang berkuda itu sampai lenyap di balik rimbunan pohon-pohon. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran orang lain di dekat mereka. Sepasang mata terus menatap gerak-gerik mereka dari balik tempat yang tersembunyi. Untuk sesaat lamanya, pendekar Lau dan istrinya melihat-lihat pemandangan yang indah dari atas bukit. Mereka tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengintai. Nah, para pendengar sekalian, siapakah orang yang mengintai itu? Apa maksudnya dan bagaimana dengan pendekar Lau dan istrinya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.